Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KPI TV yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baru saja kita meninggalkan madrasah Ramadan, di mana kita dilatih untuk sabar. Sabar menahan lapar, sabar menahan amarah, dan yang paling sulit, sabar dalam menahan diri. Namun seringkali ujian kesabaran yang sesungguhnya justru datang setelah Ramadan, terutama dalam cara kita berkomunikasi dan menerima informasi. Kaum muslimin rahimahumullah, di era digital ini kita dibombardir oleh ribuan informasi setiap harinya. Sayangnya banyak dari kita yang kehilangan puasa lisan dan puasa jempol. Begitu Ramadan usai, kita menjadi reaktif, mudah terhasut dan gemar membagikan berita tanpa tahu kebenarannya. Disinilah pentingnya tradisi Ramadan dihidupkan berupa kesabaran kita yang kita harus terapkan dalam bentuk tabayun. Mengapa tabayun itu wajib? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepada kalian membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kalian menyesali perbuatan kalian. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini adalah protokol komunikasi yang paling canggih. Allah memerintahkan kita untuk cek and recheck terhadap suatu berita atau informasi yang kita terima. Kenapa? Karena satu berita bohong atau satu komentar keliru yang kita bagikan bisa merusak persaudaraan yang baru saja di bulan Ramadan di akhir itu Idul Fitri kita sambung menjadi rusak. Pemirsa KPI yang dimanapun berada, ada 3 langkah praktis untuk mempraktekkan tabayun pasca Ramadan. Pertama, tahan jari sebelum berbagi. Jika kita menerima pesan atau informasi yang memancing emosi atau menyudutkan pihak tertentu, jangan langsung di-share. Gunakan kesabaran yang kita dapatkan di bulan Ramadan untuk berhenti sejenak. Pikirkan, adakah atau apakah ada manfaatnya untuk kita semua? Kalau tidak, maka kita jangan. Yang kedua, verifikasi sumber. Apakah berita yang didapat dari sumber kredibel atau hanya potongan berita yang dipelintir? Ingat, menyebarkan kebohongan dosanya tetap mengalir, meski kita hanya sekedar meneruskan. Kaum muslimin rahimakumullah, dianggap sebagai dosa besar, terutama jika dampak dari kebohongan tersebut meluas, menimbulkan dampak negatif. Fenomena ini sering disebut sebagai dosa jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Jadi dosa yang mengalir, yaitu dosa yang terus mengalir kepada pelakunya bahkan setelah ia meninggal dunia. Selama kebohongan tersebut masih dipercaya atau disebarluaskan, maka orang itu akan mendapatkan dosa. Peringatan Allah yang bisa kita baca dalam surat Al-Isra ayat 36, yang artinya, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran,
penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya jawabnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Jarir ibnu Abdullah. Rasulullah bersabda, siapa mengadakan kebiasaan yang buruk dalam Islam, lalu kebiasaan buruk tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikit pun. Yang ketiga, pikirkan dampak. Ternyata pada diri seseorang, kalau saya bagikan ini, apakah akan membawa manfaat atau tidak? Pemirsa yang dirahmati Allah, kemenangan di bulan Fitri, kemenangan di bulan Ramadan, hendaknya tidak diukur dari baju baru kita, melainkan dari seberapa mampu kita menjaga persatuan umat melalui lisan dan tulisan kita. Marilah kita jadikan bulan-bulan setelah Ramadan ini sebagai pembuktian bahwa kita adalah pribadi yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih teliti dalam berkomunikasi. Jangan sampai pahala puasa kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan habis terbakar hanya karena satu unggahan hoax ataupun satu komentar yang berdampak negatif. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Ramadan yang telah kita lalui menjadi pemicu kita menjadi orang yang lebih baik, terutama dalam berkomunikasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.